Dasar hukum saya ditetapkan tersangka voting oleh pimpinan yang sudah tidak terpilih di Komisi 3 waktu itu. Jadi sudah terpilih pimpinan baru. Jadi waktu itu Pak Busro dan kawan-kawan fit and proper test di Komisi 3, tidak lagi terpilih sebagai pimpinan KPK, sudah terpilih pimpinan KPK yang baru Abraham Samad dan kawan-kawan. Di masa transisi itulah saya ditetapkan sebagai tersangka dalam voting. Adalah oknum dari partai politik tertentu menghasut Ketua DPR Pak Marzuki Ali bahwa Wade Nur Hayati ngatain Bapak penjahat. Soal kalau undang-undang perubahan undang-undang termasuk Komnas HAM tentang politik perempuan, itu sesungguhnya bukan lagi agenda stimulus bagi perempuan, tapi sudah agenda paksa sebenarnya. Hanya agenda paksa negara, tetapi tidak diikuti dengan komitmen bersama partai politik. Kuota 30% perempuan itu hanya memenuhi syarat, tetapi tidak dilirik benar perempuan-perempuan yang berkualitas untuk bisa duduk di situ. Tidak dipus betul, karena logikanya begini. Kalau satu dapil itu 6 orang misalkan, kuota 30% ini kan berarti 1 minimal. Dia dapat nomor urut berapa? Pasti kalau nggak 3 terakhir kan. Nah, syukur-syukur kalau nomor urut 1 misalkan. Nah, pertanyaannya lagi, dalam proses pertarungan itu ketemu lagi batu-batu sandungannya 1:6 laki-lakinya 6, perempuannya 1 gitu. Jadi intinya adalah komitmen partai politik. Karenanya saya mencoba dari Sulawesi Tenggara. Saya sampaikan ke ketua-ketua DPC saya bahwa perempuan aktivis, pintar, tokoh, lobi, lirik, tarik, nggak punya uang, bilangin, kita temani. Gitu. Karena gini, ada doktrin yang hari ini menyesatkan seluruh pikiran politisi bahwa uang dan kekuasaan itu menjadi syarat minimal 70-80% yang itu menggaransi seseorang menjadi politisi. Tidak. Saya mau bilang ke rekan-rekan keadilan semua bahwa tidak demikian. Ada kok banyak yang cuma jualan galon lolos. Banyak di Sulawesi Tenggara yang nyalek ngasal, dia juga nggak yakin kalau dia jadi, ternyata jadi gitu. Artinya kita jangan masuk ke doktrin uang dan kekuasaan itu. Kita masuknya ke doktrin takdir, yakin usaha sampai, doa. Nanti urusan Allah yang kasih jadi gitu. Entah jalannya di mana, tiba-tiba Adinda lewat, tiba-tiba Adinda malam hari lewat nih, ada orang mau serangan fajar, ada polisi dibuang uangnya ke jalan, Adinda pakai. Enggak, ini enggak ngajarin enggak. Ini soal teori bahwa kalau kita bekerja keras, yakin kerja keras, insya Allah urusan penyempurnaannya biar Allah yang selesaikan. Kita kan orang-orang beriman kan. Kita jangan masuk pada doktrin duniawi, uang dan kekuasaan bisa membeli kursi, enggak itu. Kan kita kader HMI gitu. Nah itu jawabannya terhadap terhadap politik perempuan ya, 2. Soal KPK, dasar hukum saya ditetapkan tersangka itu voting. Voting. Dan coba kawan-kawan main, ini menarik loh buat teman-teman aktivis. Dasar hukum saya ditetapkan tersangka voting oleh pimpinan yang sudah tidak terpilih di Komisi 3 waktu itu. Jadi sudah terpilih pimpinan baru. Jadi waktu itu Pak Busro dan kawan-kawan fit and proper test di Komisi 3, tidak lagi terpilih sebagai pimpinan KPK, sudah terpilih pimpinan KPK yang baru Abraham Samad dan kawan-kawan. Di masa transisi itulah saya ditetapkan sebagai tersangka dalam voting. Voting 3 orang pimpinan yang voting, karena 2 absen, tidak ada. Terkait dengan tadi dasar alat bukti adalah seterang, adalah terang di persidangan. Sudah, ketika di persidangan diminta membuka alat bukti, 2 alat bukti yang digunakan KPK untuk menetapkan saya tersangka yang disajikan di muka pengadilan gugur, ditolak oleh hakim di sidang pertama. Pertanyaannya, sidangnya berhenti nggak? Enggak, lanjut, saya ditahan penjara. Itu 1.
Satu alat bukti yang digunakan oleh KPK adalah bukti setoran uang di rekening saya. Pertanyaannya, siapa penyetornya? Wode Nur Hayati. Jadi saya itu terbiasa karena orang tua saya pedagang dari dulu. Saya juga di Jakarta ketika sudah jadi anggota DPR. Saya terbiasa teman-teman di daerah lebih gampang kalau beli mobil itu lewat saya. Jadi baik yang mau kredit maupun yang tunai. Jadi saya ambilkan dulu, nanti setelah itu teman-teman bayar, ditransfer ke rekening saya atau saya transfer sendiri. Saya dari dulu, dari sejak kecil terbiasa dengan transaksi tunai. Karena memang orang tua dulu, saya yakin seluruh daratan Buton itu transaksinya kain terigu sama plastik hitam. Betul nggak? Ada nggak yang pedagang di sini? Jadi terbiasa dengan transaksi tunai. Bank itu hanya ketika kita di Jakarta. Gitu. Nah itu masih terbiasa saya. Jadi kalau kakak saya datang dari Papua bawa uang 500 juta, 1 miliar untuk beli barang di Tanah Abang, ditaruh di rumah. Nanti kalau sudah selesai belanja, saya store ke rekening saya dulu. Setelah itu saya transaksi ke semua bank yang punya barang toko. Jadi toko-toko di Tanah Abang itu uangnya saya store ke rekening saya tunai. Setelah itu saya sebar ke toko-toko yang ada di Tanah Abang. Bukti setoran atas nama Wode Nur Hayati itulah satu alat buktinya tidak. Alat bukti kedua, tulisan tangan pelapor. Jadi pelapor bikin tulisan tangan, sudah diterima oleh Wode Nur Hayati 500 juta, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Ditanya sama saya bilang sama majelis hakim, itu tanda tangan pelapor. Tulisan tangannya, tanda tangan juga dia sendiri. Minimal satu alat bukti transfer itu sudah gugur. Apalagi yang satu ini, orang saya juga nggak pernah ketemu sama orangnya. Gitu. Nah, pasti teman-teman penasaran kenapa Yunda ditetapkan tersangka. Masih ingat nggak cerita Mata Najwa? Mafia angka. Ada saya yakin itu. Jadi mafia angka itu kronologisnya ini ya. Saya diundang dalam salah satu dialog di Metro TV. Di saat yang bersamaan di Badan Anggaran itu kita tengah gencar-gencarnya melakukan perbaikan. Ada penyampaian dari Kementerian Keuangan bahwa posisi dana penyesuaian yang selalu dialokasikan atau waktu itu dicurigai sebagai bancakan anggota DPR itu ditemukan disclaimer oleh BPK, tidak jelas kriteria dan tidak jelas alokasi. Nah, saya sebagai orang yang rata-rata daerah miskin dan tertinggal itu rata-rata pernah kita lewati, khususnya di timur Indonesia, saya menyetujui konsep pemerintah itu bahwa pengalokasian dana penyesuaian itu tidak boleh apa kata saya dan apa mau saya. Kalau bisa sesuai dengan aturan. Sehingga kalau ada masalah dengan penegak hukum, anggota DPR nggak harus ikut-ikutan di penjara gitu. Nah, saat ribut seperti itulah disorot sama Metro TV waktu itu di ruangan Banggar karena bersih tegang dengan pimpinan Banggar. Kemudian waktu itu ada kata-kata saya. Ini ya, katanya ini Wode udah laporan ke fraksi belum, katanya. Udahlah urusan sama fraksi aja, nggak usah ribut-ribut di sini, ini urusannya sama fraksi. Saya bilang waktu itu sama pimpinan, saya bilang mohon izin pimpinan, saya tidak pernah mewakilkan hak konstitusi saya kepada fraksi Partai Amanat Nasional. Saya di sini berdiri untuk dan atas nama bangsa dan rakyat yang saya wakili. Saya tetap memprotes bahwa PMK nomor sekian-sekian-sekian itu tidak tunduk kepada temuan BPK. Akhirnya diundanglah sama Metro TV, disebutlah bang, terakhir dijebak dengan pertanyaan siapa penjahatnya. Karena sudah ada kronologis cerita-cerita, siapa penjahatnya? Pilihannya adalah ketua DPRK, pimpinan Banggar atau siapa, atau pemerintah. Saya jawab waktu itu, kalau terhadap apa yang tadi saya jelaskan, kelirunya bukan penjahatnya loh, kelirunya itu adalah di DPR, di pimpinan Banggar. Karena pemerintah sudah gugur kewajibannya karena mereka sudah sampaikan temuan BPK. Gitu. Akhirnya besoknya heboh. Adalah oknum dari partai politik tertentu menghasut ketua DPR Pak Marzuki Ali bahwa Wode Nur Hayati ngatain bapak penjahat. Nah, Pak Marzuki Ali juga politisi baru masuk.
baperan, marah dia. Lapor ke Badan Kehormatan. Disidang saya sama Badan Kehormatan. Terancam dipecat. Saya hadapi aja. Kalau sudah begitu mau apa lagi? Mau nangis. Resiko dari sumpah jabatan, resiko pernah jadi aktivis HMI. Yang tidak bisa diam terhadap sesuatu yang memang benar-benar keliru, dipaksakan benar gitu. Akhirnya proses di BK, diteror, rumah saya dikirimin preman dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain, setahun blank tersangka KPK. Gitu. Tersangkanya pun terhadap perkara yang sudah selesai masalahnya di fraksi. Jadi pasca kejadian Mata Najwa, datang seseorang yang mengaku memberi uang kepada staf ahli saya senilai 6 miliar seperti yang dituduhkan. Setelah dikonfirmasi, dimediasi oleh fraksi, tidak ada bukti. Lalu fraksi karena ada tekanan dari salah satu pimpinan DPR waktu itu, saya sebut saja namanya Pak Priyo Budi Santoso, karena itu terang kok masalahnya. Pimpinan Golkar, akhirnya fraksi meminta agar dikembalikan saja senilai 6 miliar yang telah dituduh oleh si pemberi itu. Nanti fraksi akan membantu, ya. Saya tidak keberatan membuka ini karena memang begitu kejadiannya. Nanti fraksi akan membantu dalam bentuk apapun untuk mengembalikan uang pribadi saya yang telah mengembalikan uang saudara yang melapor ke fraksi. Udah, saya bilang oke, fraksi garansi ya, iya, oke, saya kasih. Belum balik duit saya dari fraksi, udah ditetapkan tersangka saya. Di kasus yang sama, di kasus ini yang sudah selesai di fraksi. Kasus ini terjadi 1 tahun sebelum saya ditetapkan sama KPK tersangka. Hanya kasus itu dalam kurun waktu 1 tahun KPK mengintai Wadah Nurhayati. Nggak dapat OTT, dapatlah itu. Itu kalau pertanyaan si ini tadi. Jadi kalau pertanyaannya 2 alat bukti, tidak ada 2 alat bukti. Saya bisa bertemu dengan siapa saja bahwa tidak ada 2 alat bukti. Itu kemudian soal dari Haris Jakarta Selatan, KPK tidak lagi punya kehormatan sebagai lembaga penegak hukum. Kemudian diskusi dengan teman-teman ICW. Saya belum lama ini di Metro TV bersama jubirnya Mahkamah Agung ya, sama Hakim Pak Andi Samsan Ngandro, dan ICW termasuk juga dengan pengacara pengacara terpidana kasus bansos. Saya sampaikan ke teman-teman ICW, saya bilang teriakan basmi koruptor, bantai koruptor itu jangan jadi proposal kacangan teman-teman ICW. Jangan jadi piring nasi, nyanyian lagu korupsi, jangan hanya untuk mengenyangkan dapur teman-teman ICW. Kalau memang kita benar-benar konsisten mau memberantas korupsi di negeri ini, seluruh perkara korupsi yang ada di KPK, teman-teman ICW kawal proses hukumnya. Kalau betul terbukti ada OTT-nya, ada fakta hukumnya, ada tappingannya, kawal dihukum setinggi-tingginya. Jangan setelah dihukum baru ngebacot kiri kanan biar proposal cair. Saya agak emosi nih kalau soal ICW. Gitu. Itu saya ngomong itu ke ICW malam itu, saya bilang, jangan dulu kalian, saya bilang sama ICW, dulu teman-teman ICW manggil saya jadi narasumber kemana-mana, kan? Suruh belajar tentang sistem anggaran di parlemen sama saya. Tiba saya tersangka, teman-teman kabur. Saya bilang, padahal teman-teman tahu Sebastian Salang, kemudian teman-teman ICW yang lain itu ngomong masih di media, oh dan nanti nggak salah, harusnya dia jadi whistleblower, harusnya jadi pintu masuk untuk korupsi yang lebih besar. Tapi ketika saya tersangka, di mana teman-teman? Nggak ada 2 alat buktinya. Teman-teman hilang. Gitu. Terus contoh lagi soal kasus revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK itu saya mungkin satu dari antara sekian tahanan korupsi yang memilih tidak mau cawe-cawe ke DPR mengadu. Karena bagi saya, meskipun saya menjadi korban penegakan hukum, teriakan anti korupsi di negeri ini, tapi bagi saya KPK harus tetap ada. KPK harus tetap ada sebagai peringatan.
sebagai alarm bagi semua orang yang ingin korupsi bahwa hati-hati masih ada KPK. Gitu. Karena kenapa sejarah berdiri, sejarah hadirnya KPK apa? Itu pesimisnya kita semua bangsa terhadap penegakan hukum yang ada. Lalu KPK hadir kita harapkan menjadi jawaban dari seluruh kegamangan proses hukum yang ada. Lalu tiba-tiba KPK hadir menjadi penegakan hukum yang ala-ala politik. Coba teman-teman cek, di zaman saya seluruh penegakan hukum seluruh kasus tersangka korupsi pasti ada aib yang dibuka. Kalau laki-laki yang ditangkap ada kisah perempuannya yang dibuka. Kalau perempuan yang ditangkap ada kisah laki-lakinya yang dibuka. Saya tanya sama teman-teman yang dari hukum, masih penegakan hukum nggak ini? Bukan lagi penegakan hukum, politik dan pembunuhan karakter pribadi orang. Seseorang di daerah tertentu kenal sama orang KPK tidak bisa melawan seseorang di pentas politik, maju pilkada atau maju DPR lalu dibunuh lewat penegakan hukum. Contoh jauh-jauh kemarin heboh-heboh teman-teman mahasiswa di Jakarta ada yang demo mendukung Novel Baswedan. Novel Baswedan itu tidak didiskriminasi. Novel Baswedan itu nggak lulus tes CPNS. Kok teman-teman maksa? Loh, orang se-Indonesia coba. Se-Indonesia kalau semua yang tes CPNS tidak lolos terus demo, gimana ceritanya? Terus rame-rame kita seolah-olah ini diskriminasi, ini pembunuhan karakter, ini supaya KPK jadi macan ompong. Nggak ada Novel, masih ada OTT. Gitu. Jadi kalau bagi saya KPK wajib harus tetap ada, minimal menjadi alarm. Tetapi KPK tidak boleh menjadi milik pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok tertentu yang akan menggunakan KPK untuk membunuh seluruh orang-orang terbaik yang menjadi rivalitas politik. Nah, itu kalau saya ya tentang KPK. Karenanya saya tetap mengajak dalam diskusi seperti ini, meskipun saya korban KPK, saya tetap mengajak KPK harus tetap ada. Mari sama-sama kita jaga. Bila perlu teman-teman yang belum terkontaminasi masuk ke KPK lewat jalur manapun. Ayo sama-sama. Negara ini kalau tidak serius tentang pengawasan distribusi anggaran dan lain sebagainya, maka negara ini akan jauh dari agenda pemerataan pembangunan nasional. Ingat loh, KPK OTT di Senayan setiap hari aja, tetap aja yang namanya anggaran tuh masih susah, masih ada sekat, masih ada benteng. Tapi saya secara pribadi mengapresiasi Kementerian Keuangan misalkan yang hari ini semakin hari semakin apa ya? Semakin soal anggaran tuh semakin taat asas, semakin terbuka kriteria dan rumus yang ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Tinggal kita semua konsisten mengikuti jalur itu aja. Itu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan memuaskan teman-teman semua. Terima kasih.